Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudara-saudaraku sekalian, tema kali ini adalah Ramadan, think well of Allah. Membangun prasangka baik kepada Allah saat di bulan suci Ramadan. Terkadang kita ada dalam hidup, terkadang hadir dalam diri kita perasaan putus asa ketika menghadapi suatu masalah, atau terkadang pesimis ketika menghadirkan cita-cita. Bahkan kita merasa lelah dengan usaha, ikhtiar terhadap apa yang kita harapkan. Sehingga di situ kita perlu untuk menjeda sejenak. Sehingga jangan sampai dengan semua keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita berhenti untuk berikhtiar, berhenti untuk berharap kepada Allah, berhenti untuk meminta kepada Allah. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanlah yang terus membuat dia bergerak, berharap, berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah pentingnya kita merespon dari segala kesulitan hidup, termasuk di dalam kondisi Ramadan kali ini. Ramadan tahun ini memang tidak seperti biasanya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wabah COVID-19. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia mesti untuk mampu merespon semua keadaan ini dengan baik. Karena kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu ungkapan, quality of response, quality of life. Your response, your life. Respon Anda itulah kualitas hidup kita. Kualitas di dalam mensikapi sesuatu keadaan akan menunjukkan kualitas dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita bisa merespon keadaan itu dengan perspektif yang baik, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan yang didapatkan dari apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Maka inilah pentingnya kita untuk think well of Allah, berprasangka baik kepada Allah terhadap situasi dan keadaan apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Karena hidup kita harus selalu siap untuk menerima kenyataan apapun. Kadang kita bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dan terkadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Hanya ada dua kemungkinan dalam hidup kita. Mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan, atau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Banyak dalam situasi hari ini, mungkin saja dalam keluarga kita, dalam karir kita, dalam urusan anak-anak kita yang semuanya serba terbatas dalam situasi, kondisi, wabah COVID-19. Maka kenyataan pertama, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan, apa respon kita? Ingat ya Bapak Ibu, your respond your life. Respon kita tentu alhamdulillah, baik. Sekarang pertanyaan kedua, jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa respon kita? Pasti kita juga ada juga yang menjawab, oh ya harus bersabar mas, ya saya nggak bisa nerima pak. Nah, disinilah letaknya. Terkadang kita ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, respon kita berontak, menolak, tidak terima. Padahal sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pertanyaan saya adalah, keinginan siapa Bapak Ibu? Tentu semua adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginan hambanya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bapak Ibu rahimakumullah, maka respon ketika menerima kebaikan selalu baik, dan ketika respon menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap dengan respon yang baik, tetap dengan respon husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salah satu di antara pintu kita untuk bisa masuk ke dalam pintu husnuzon kepada Allah dan pintu masuk untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, sehingga memudahkan kita untuk menerima apapun yang terjadi, menerima apapun yang enak maupun tidak enak dalam hidup kita, adalah memahami anta'alama annallaha ala kulli syai'in qadir. Selalu memahami sefaham-fahamnya, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Bahwa segala sesuatu di muka bumi ini semua atas kuasa Allah. Tidak ada yang terjadi hatta dedaunan yang mengering yang jatuh dari ujung pohon ke bumi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam karir kita, dalam rezeki-rezeki kita, semua atas kemahakuasaan Allah. Yang pertama itu. Kemudian anta'alama annallaha yarhamuk, bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai kita. Semua kesulitan, semua yang ada dalam hidup kita, fahami sepaham-pahamnya bahwa ini adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, ketika dia menggunakan iman secara produktif dan menjadikan semua yang terjadi adalah merupakan tanda kemahakuasaan Allah, tanda kemahacintaan Allah, maka itu bekal kita untuk bisa merespon kejadian apapun dalam hidup, lingkungan, kesulitan sosial, kesulitan ekonomi, selalu dalam perspektif kebaikan. Sesungguhnya biyadikal khair, biyadikal khair. Sang pemilik kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.